Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Yang saya hormati Bu Dwi Apriliani AGS SPI MSI selaku pembimbing utama saya. Kemudian yang saya hormati Pak Amri Amin MSI selaku pembimbing dua saya. Perkenalkan, saya Sadawan Jumadi dari Fakultas Perikanan Universitas Abulia Tamah, program studi Teknologi Pengolahan Hasil Perikanan. Baik, saya di sini akan mempresentasikan judul proposal saya, yaitu diversifikasi dan karakterisasi cita rasa bakso ikan kambing-kambing dengan penambahan bubur wortel dan tepung tapioka yang berbeda. Adapun poin-poin yang saya sampaikan di sini, yang pertama yaitu latar belakang dari judul proposal saya itu sendiri. Kemudian ada rumusan masalah, tujuan, kemudian metode. Ikan yang saya gunakan di sini untuk pembuatan baksonya yaitu ikan kambing-kambing. Ikan kambing-kambing atau lebih dikenal ikan ayam-ayam ialah salah satu ikan yang populer untuk dikonsumsi, yang biasanya diolah sebagai ikan bakar. Ikan kambing-kambing juga biasa kita temukan di perairan hangat Indonesia, di kawasan Indonesia Pasifik. Kemudian ukuran dari ikan kambing-kambing sendiri pun berkisar antara 40 cm untuk yang ikan kambing-kambing betina, namun dapat mencapai 60 cm untuk ikan kambing-kambing jantan. Kemudian sifat hidup dari ikan kambing-kambing itu sendiri, hidupnya di laut dasar, hidup di daerah terumbu karang yang banyak spon dan alga, serta dasar perairan hidupnya itu berpasir. Itulah terbelakang dari ikan kambing-kambing. Kemudian bakso ikan yang saya gunakan di sini bakso ikan kambing-kambing. Bakso merupakan salah satu produk makanan semi basah khas Indonesia yang dihasilkan dari suatu proses kombinasi antara daging dan bumbu-bumbu. Bakso produk olahan daging yang dicampur dengan tepung dan bumbu-bumbu serta bahan lain yang dihaluskan. Kemudian dibentuk bulat-bulatan dan kemudian direbus hingga matang. Maka jadilah disebut bakso. Istilah bakso biasanya diikuti dengan nama jenis dagingnya. Biasanya kan bakso terbuat dari daging sapi, daging ayam, daging kerbau, maupun itu daging domba, daging kambing, dan sebagainya. Akan tetapi nama istilah bakso sering diikuti dengan nama jenis dagingnya. Karena bakso merupakan salah satu produk yang paling populer salah satu makanan yang paling populer di Indonesia. Untuk bakso ikan itu sendiri masih jarang dilakukan. Bakso ikan mempunyai tekstur yang lebih halus dibandingkan dengan daging ternak. Makanya di sini saya tertarik untuk melakukan pengolahan bakso ikan menggunakan daging ikan kambing-kambing karena mempunyai tekstur yang lebih halus dibandingkan dengan daging ternak yang lainnya. Kemudian di sini untuk proses pembuatan bakso tersebut, setelah daging dipisahkan dari tulang, kemudian dilumatkan atau digiling. Kemudian metode yang saya gunakan di sini yaitu untuk uji dari bakso tersebut yaitu uji organoleptik atau uji hedonik skala kesukaan. Kemudian rumusan masalah. Untuk bakso daging ikan itu sendiri masih jarang dilakukan. Makanya di situ saya tertarik untuk melakukan pengolahan bakso dengan menggunakan daging ikan kambing-kambing. Kemudian untuk mengetahui mutu bakso ikan kambing-kambing dengan penambahan bubur wortel, karena di sini umumnya bakso tidak mengandung vitamin A, dari segi penampilan pun kurang menarik. Maka untuk menambah daya tarik dari bakso tersebut, makanya saya gunakan yaitu sari wortel atau bubur wortel. Wortel merupakan salah satu jenis sayuran yang mudah didapat, kemudian harganya pun murah. Kemudian wortel juga merupakan sayuran yang sering dikonsumsi oleh masyarakat.
Kemudian komoditas ini tergolong sebagai sumber serat makanan yang tinggi. Wortel juga merupakan sumber antioksidan alami, memiliki beta karoten yang tinggi. Maka dari situ saya lakukan dengan menggunakan bubur wortel tersebut. Kemudian dapat juga dijadikan alternatif pengatasan kekurangan vitamin A. Kemudian peran vitamin A pun di sini sangat berperan dalam proses pertumbuhan reproduksi, penglihatan, serta pemulihan sel-sel epitel pada mata. Maka dari situ saya tertarik untuk melakukan pembuatan bakso dengan penambahan bubur wortel itu sendiri. Adapun yang saya lakukan di sini yaitu dengan penambahan 0 gram, 5 gram, 10 gram, dan 15 gram. Adapun tujuan dari pembuatan bakso ini yaitu untuk mengkaji kombinasi penambahan bubur wortel dan tepung tapioka yang berbeda antara 0 gram, 5 gram, 10 gram, dan 15 gram tadi untuk mengetahui uji organoleptik, rasa, warna, kekenyalan, dan aroma dari bakso ikan tersebut. Kemudian yang kedua, untuk menghasilkan bakso ikan kambing-kambing Abalis stellaris yang berkualitas yang sangat baik. Kemudian manfaat untuk dilakukan ini yaitu yang pertama untuk mendapatkan informasi lebih, kemudian untuk meningkatkan nilai jual dari daging ikan kambing-kambing itu sendiri. Untuk metode penelitian di sini yaitu waktu dan tempat di lab Universitas Abdullah sendiri. Kemudian metode penelitian di sini saya menggunakan uji organoleptik atau uji hedonik skala kesukaan. Untuk diagram alir pembuatan bakso ikan kambing-kambing yang akan saya lakukan yaitu yang pertama ikan kambing-kambing, kemudian dilakukan penyiangan, pemisahan daging dari tulang, baik pun itu kulit segala macam, kemudian dilakukan pencucian agar daging ikan itu bersih, kemudian dilakukan penimbangan 100 gram untuk pembuatan yang akan dilaksanakan. Kemudian setelah dilakukan penimbangan di sini dicampur dengan sari wortel atau bubur wortel tersebut dan tepung tapiokanya. Kemudian untuk diagram alir pembuatan bakso ikan kambing-kambing di sini yaitu ikan kambing-kambing dilakukan setelah ikan kambing-kambing diperoleh, kemudian dilakukan penyiangan yaitu pemisahan kulit, tulang-tulang segala macam, dipisahkan daging dari tulang, kemudian dilakukan pencucian. Setelah dilakukan pencucian barulah daging tersebut kita timbang sebanyak 100 gram. Kemudian setelah dilakukan penimbangan, dilakukan penggilingan dan pencampuran. Pencampuran di sini yaitu dengan bubur wortel atau sari wortel tadi, tepung tapioka, es batu, garam, merica, bawang putih, bawang merah, gula pasir. Setelah itu dilakukan, setelah tercampur semua bahan-bahan tersebut dilakukan pengadonan, di mana pengadonan tersebut untuk mencampur semua bahan-bahan yang telah disiapkan. Kemudian setelah adonan itu selesai, barulah kita melakukan pencetakan bakso tersebut. Percetakan berat minimal 15 gram, dilakukan perebusan dan penirisan bakso itu tercipta. Mungkin hanya itu yang dapat saya presentasikan untuk proposal saya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.